الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kaum bapak dan kaum ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita awali kuliah subuh kita pada subuh hari kini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh hari kini dengan cuaca yang dingin dan juga ada hujan yang turun walaupun tidak lebat, yang jelas alhamdulillah kita bisa datang dan hadir ke ruangan masjid kita dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita tak pernah bosan untuk meminta dan bermohon kepada Allah, semoga salat yang baru saja kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita, dan kita berharap nanti di akhirat kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tak ada nabi nanti yang lain yang bisa memberikan syafaat kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
kita nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Pengajian kita subuh kini menjelang matahari terbit. Matahari hari ini terbit dalam kalender Kemenak itu jam 6 kurang 5 menit. Itu matahari terbit dalam kalender Kemenak. Jadi 6 lewat kurang 5, jadi dinaikkan 12 menit ke atas, jadi lebih kurang 6 lewat 7. 6 lewat 7 itu sudah boleh salat sunat isyraq. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Jadi awak mengaji sampai jam segitu lebih kurang 6 lewat 7 menit. Jadi ini yang 5 lewat seperempat, 25 minit lebih kurang. Jadi kita isi sampai jam matahari terbit sampai nanti masuknya waktu isyraq. Apa-apa ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Pengajian kita subuh kini kita landasi dari ayat yang kita baca di awal tadi dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, hendaklah setiap pribadi merenungkan, memikirkan apa yang sudah mereka siapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, maha mengkhabarkan apa-apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung dengan firman-Nya. Bapak Ibu, kalau kita membaca hari esok atau hari iswa, hari iswa aja orang, maka kalau tak baca hari iswa atau hari esok, maka ada dua. Ada hari esok jangka pendek, ada hari esok jangka panjang. Jadi adonan pendek, adonan panjang. Hari esok jangka pendek bilo. Hari esok jangka pendek tu yo besok 2 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Asa masih bakai dengan kehidupan awak di dunia jo baru itu hari esok jangka pendek. Jadi kalau hari esok jangka pendek tu jangkauannya cuma dunia. Jangkauannya cuma dunia. Jadi besok sehari 2 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, asa masih bakai jo kehidupan wak di dunia jo baru itu hari esok jangka pendek. Dan untuk hari esok jangka pendek ni awak biasanya lebih siap dan lebih punya target. Untuk hari esok jangka pendek ni banyak target-target. Baik target untuk diri awak, untuk anak awak, untuk keluarga awak, untuk anak cucu awak,
atulah kita targetkan jangan sampai anak cucu dan keluarga aku sansaro sesuatu sapaninggawa. Maka dari kini lah kita siapkan untuk hari esok ba'a anak cucu wa kasalamai no sejahtera no sapaninggawa. Dan ini maaf untuk hari esok jangka pendek ini setiap kita lah punya target masing-masing. Bahkan jangan untuk keluarga, untuk diri awak saja, kita targetkan pula ba'a badan kasiai, ba'a awak segala macam perawatan diri saja. Ada orang tak tangguang-tangguang untuk anunya berupa untuk penampilan diri saja di dunia kau. Ada nak tengok, ada nampak ada orang pergi ke salon orang awak sekali seminggu ke salon membayar 3 juta. Sekali seminggu ke salon 3 juta bayar. Entah nak dirawat entah tu tak tahu wak. Keceknya perawatan wajah. Macam lihat kasih je muka tu. Kasih je muka tu. Lah 3 juta nak seminggu tu. 3 juta seminggu, sebulan baratus. 4 kali 3 lah 12 juta sebulan untuk perawatan badan. Medicure, pedicure nama tu. Guntiang kaki, guntiang kuku, jari kaki, jari tangan, nora buat amat tu, segala macam. 3 juta seminggu. Model itu orang untuk, maaf ni, kan sementara kau di dunia, untuk penampilan saja, model itu orang babi-babi. Bahkan, supaya badannya ko anak monoko rancak bertambah lo cik lagi perawatan wajah model itu badan model itu tambah lo supaya ndak rancak badan ko set tubuh ko tambah lo namanya aerobik namanya apa tu pula lah senam aerobik supaya ndak langsing awak nah word macam-macam untuk itu hanya untuk yang sifatnya dunia babi-babi orang. Biarlah bayar sekian juta seminggu. Orang rela. Bahkan, itu untuk diri no. Untuk anak-anak no, model itu lo. Nak tanggung-tanggung. Kalba'ah supaya anak keluarga aku nyaman. Babuik rumah nang gagah. Boleh ambil rumah? Boleh ya. Bela rumah. Balengge. Supaya anak kau bisa no pakai kolam renang pula. Rumah no bapaga tinggi. Sudah tu lah bunga no mahal-mahal lo pokok no. Lah model itu orang. Alai. Adik awak lai bapiti, jangan bercakap-cakap anak sampai di bawah anak no dia apa no dia mak no. Anak-anak kumpul kalian. Yo ma, yo pa. Kini ama jo apa ku ado ka mengecek ke kalian. Atu ma, atu pa. Kalau sama tahu kalian, apalah tuo, amalah gaib, bukit lah tinggi, lurah lah dalam. Nasi dingin lah bambuih kini dia mah apa? Dia apa kini lah bambuih lo nasi dingin lah. Dek penyakit asma. Rasanya mungkin dak kalamu lo apa jo ama kali do. Tu kini dia apa jo ama lah bansuan so tuo. Kini adonan kapa sampai ke kalian sebagai anak kami ko ha. Atu pa, atu ma. Alhamdulillah saja apa menikah juama kami berdua bau sao sajak mulai lunado kalian sampai kini lah kadang-kadang lo kalian. Alhamdulillah Allah membuka rezeki untuk apa juama. Kalau nampak di kalian kadai waktu jo balik buah. Oto 26 banyak no. Piti sekian lo rumah hampir buah, 5 sekian buah. Di Jawa lai, di Bandung lai, di Padang lai, di Pariaman lai, Bukit Tinggi lai, 5 ada rumah. Kini ama jo apa masih jangan bercakap-cakap kalian bisuak sepeninggal apa jo ama dari kini apa peruntukan surang-surang untuk kalian lah kadai nanti perang luar untuk ang kadai nanti awan untuk kau nanti pasatih untuk kau lah atau nasi nanto untuk ang tu untuk kau lah beko catai jejek kau jangan cakap-cakap bisuak sepeninggal apa jo ama kadai kau berpandai-pandai tanah lai tu tanah ni sinan tu nandake sinan tu jangan jual tu bantul pa tu nak tanah wak tu jangan jual lo dah tanah wak jual tu tanah wak tu untuk ang tu untuk kau lawa peruntukkan untuk anak supaya apa supaya masa depannya tidak terlunta-lunta
lah kita siapkan untuk anak-anak kita. Tanah basiapkan, maaf mengecek tabungan pendidikannya basiapkan, rumahnya lah basiapkan, kadai untuk sahurnya besok basian, kalau ndak dapat karajonya besok karajokan tua, ko kadai lah dona kediolahan. Lah disiapkan di apa no di amak no untuk hari depan anak-anaknya. Tapi hanya terbatas hari esok untuk di dunia. Dan kalau untuk sekali lagi untuk hari esok di dunia ko, ibu-ibu ya bapak mungkin lebih tahulah daripada ambo dan lebih punya target kok masing-masing untuk hari esok dan jangka pendek. Ini yang pertama. Dan yang kedua, inilah yang akan lebih panjang kita bahas, yaitu setelah hari esok jangka pendek di dunia kok ada yang kedua, hari esok jangka panjang. Hari esok jangka panjang. Bila dimulai hari esok jangka panjang kok, hari esok jangka panjang tu dimulai saja kita masuk alam meninggal, saja kita berpisah roh dari jasad, masuk ke alam kubur, mulailah kita hari esok jangka panjang. Jadi sejak berpisah badan joroh, maka kita mulai kehidupan hari esok jangka panjang. Ini barakoh lamonyo, wallahu a'lam. Ini hari yang sangat panjang, perjalanan yang sangat panjang, dan antah baralah lamo perjalanan itu luar biasanya. Maka kehidupan nandak tanggung yang bahkan kekal, dia abadi dia lagi. Di dunia ini sifatnya sementara, kayo samantaro, pangkai samantaro, cantik samantaro, gagah samantaro, jabatan samantaro, semuanya di dunia. Tapi kehidupan nanti di akhirat, kehidupan yang kekal dan abadi. Abadi dalam kebahagiaan karena amal yang kita kerjakan, atau abadi dalam kesengsaraan karena dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka kalau untuk dunia ini sifatnya sementara. Tapi kehidupan nanti di hari esok jangka panjang di akhirat, itu kehidupan yang kekal dan abadi. Maka untuk kehidupan yang kekal dan abadi itu, apa persiapan kita yang akan kita siapkan? Maka untuk pulang ke kampung waktu, pulang ke kampung ke akhirat itu, harus kita siapkan. Inilah yang kadang sebahagian awak masih berleha-leha, basantai-santai juga. Padahal ikoko hari esok jangka pendek ko, mati ko, nyo nak magiah tahu kawak. Ibu dia giah tahu wak mati belum? Kalau dia giah tahu kan bisa juga stik bagak-agak. Ibu, yo, kini hari Selasa yo, insyaallah Selasa besok ibu pulang leh. Barangkali leh meninggal leh, kan bisa diagai dari kini dan seminggu ko sembayang men kada jual leh. Kalau diagai, kalau dikecian, tapi mati itu datang dia ndak pernah ngasih tahu. Nyo datangnya tiba-tiba, ndak bagi tahu. Kadang siang juo, mugari kamu saji jo, isa kamu saji jo, subuh lah meninggal. Mati ini tidak ngasih tahu dia. Maka karena kita berpisahnya roh jasad ko ndak dia tahu bila datangnya, maka kita wajib mempersiapkan diri kita sebelum itu datang. So kita ke pulang kampung kita, hari esok kita jangka panjang kita akhirat, dan kita ke pulang ke sini. Maka sebelum kita dijapui di Allah dan dicabut nyawa di malaikat, maka siapkan persiapan kita menghadapi hari esok jangka panjang, menghadapi kematian kita, siapkan dari sekarang. Apa persiapannya? Yang pertama,
Kalau awak yakin bahwa ada hari esok jangka panjang, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia, yakin je itu, maka ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Pertama, bersegeralah bertaubat dari segala dosa yang pernah kita kerjakan. Itu yang pertama. Yakin nawa ada hari esok jangka panjang, ada akhirat, ada kematian. Maka yang pertama, bersegeralah bertaubat dari segala dosa yang pernah kita kerjakan. Di antara awak nanadir di musaji pagi kini, sianan ka menunjuk agak surang. Ustaz, aden den ino manuangan saja den mulai akil balik sampai lekolo gae kini, kalau ambo pikir-pikir ambo agak-agai saketik banala dosu ambo terasu baruah. Sianan ka menunjuk agak surang jadilah. Aduh, seketik ini. Atau Ustaz, ambo raso dosu ambo lailah sedang-sedang dosu ambo terasu. Banyak indak seketik, mana indak. Lailah ngejek tu. Ndak ada. Awak ko semua yakin dan maaf sadar betul, awak ko baga dos. Baga limang dosu. Aku lawak. Maka de awak ko bagados, dan itu tidak bisa dibantah. Bahkan Nabi sendiri menyampaikan, kullu bani Adam khata. Seluruh anak Adam, maksud anak Adam manusia, seluruh manusia ni khata'un, bersalah, berdosa. Wa khairu khata'ina tawabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah, tawabun, orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang terbaik bukan orang yang tidak punya salah. Orang terbaik orang yang apabila babwe salah, babwe dosa, nyocapik sadar dan menyasa, dia kembali bertaubat kepada Allah. Itulah manusia yang terbaik. Maka yang pertama persiapan untuk hari esok jangka panjang, bersegeralah bertaubat. Baik dosa nan bakai jo manusia atau dosa nan bakai jo Allah sekaligus. Jadi dosa kita ko dua ko. Ada dosa ka Allah, ada dosa ka manusia. Aka dua-dua no ko taubat. Baca doanya. Pertama, kalau dosa ko bakai jo manusia, sarai taubatnya kata Imam An-Nawawi minimal 3. Kalau dosa ko dosa ka Allah. Dosa ka Allah lu. Kalau dosa ke Allah, kata Imam An-Nawawi, sarai taubatnya minimal 3. Pertama, tinggalkan karajo salah tu. Nan kedua, menyasa sesudah mengerajokannya. Nan ketiga, baniai ndak kamau ulangi. Itu sarai taubat kalau dosa ke Allah. Pertama, tinggalkan karajo salah tu. Dan kedua, menyasa setelah mengerajukan. Dan ketiga, baniai tidak kama ulangi. Itu kalau dosanya ke Allah. Jadi kalau dosa ke Allah, 3 sarai ko mesti cukup. Kalau kurang cie, tidak diterima taubatnya. Jadi kalau kabar taubat ke Allah, tinggalkan kerajo tu, menyasalah sesudah mengerajukan, dan maniat tidak kamu ulangi untuk masunan katibu. Itu kalau dosa ke Allah. Tapi kalau dosa ke manusia, sarai nanti go cako tambah cik lagi. Kalau ke Allah 3. Kalau salah tu ke manusia, sarai taubat nompe. Tinggalkan karajo tu, menyasa setelah mengerjakannya, baniai tidak kamu ulangi, nan kampe kalau basangkui jo manusia,
minta redha dan maaflah kepada orang yang bersangkutan. Itu syarat taubat kemanusiaan paling baik. Minta maaf kepada orang yang baik itu, Bu. Kalau ya Allah rada gampang. Dimambe doso sinanwa menyasa baniai dak kamau ulangi, tinggalkan karajo tu saja tu sampai seterusnya. Dah selesai, diterima taubat di Allah. Tapi kalau jo manusia cukui bananan tigo nan kampe ko wajib sagalo hak-hak manusia, sagalo kesalahan jo manusia nan kita karajokan kok muncuang nan talonce minta maaf. Ada orang to nan tambia balik kan atau orang balik. Terumpat tatuka di surau balik. Kadang orang awak ko batu alo no bau nan elok tinggalkan nan burua. Terumpat ke surau joko terumpat capal no burua pulang lah rancak men capal. Ada mamang kaji ustaz ko ino. Mamang bau nan elok tinggalkan nan burua ino. Bara bampere orang nan bacilo. Bara orang nan badutoi di Manggaleh di pasar. Hak-hak orang nan kita zalimi balian baru diterima taubat kemanusiaan. Barek tu bara maaf orang-orang korupsi itu, Bu, itu taubatnya paling susah tu. Sudahlah menyasa baniai ndak kamu ulangi, tinggal karajo tu piti nan bamaliang tu balian. Barek tu mah anda muah ada taubat then piti orang balian dia. Piti ata makan doa salamoko balian. Adonan piti masyarakat balian. Dah bisa do main-main. Nak taubat men aku sudah sembahyang ni lah. Aku nak sembahyang. Dah terima sembahyang tu di Allah. Piti ulang bacilok yo. Pandai men tuan tunggi sembahyang. Dah ada artinya. Maka ada hak-hak orang dalam diri kita yang dak kita belum kita balikkan. Alun kita minta maaf, minta reda, maka ini maaf taubatnya kalau ke manusia, alun diterima taubatnya di Allah. Maka barik salah ke manusia aku, sarik hak-hak jo manusia aku paling barik. Dah gampang, maka banyak orang nanti di akhirat bangkrut dek gara urusan jo manu. Jadi maaf, nan rajin sembahyang, rajin ke surau, aji mondar mandir ke Makkah, umrah hampir kali setahun, mau ngecek itu nanti bisa habis palono, habis nilai pahalonyo dek gara dosa ke manusia. Dulu kan pernah mau sampai ulang seketik dalam satu hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW satu hari bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, at-tadruna manil muflis? Tahukah kalian sahabatku sia orang nan bangkrut tu jano kalian? Kecil sahabat, tahu Nabi? Siapa? Al-muflisu man la dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut tu Nabi, orang yang dulu pitih no banyak, kini habis. Dulu kadai no sabuah, kini habis. Dulu sahonyo lancak, kini mati. Itu orang bangkrut tu Nabi. Dulu kayu gadang, kini sabansai orang. Dulu kayu rayo, kini Nabi jatuh cindua Nabi. Jatuh cindu tapai. Jatuh, kalau jatuh tapai, Bu, kalau tapai ubi itu kalau jatuh no itu nan di bawah, senang kan naik, nan di atas no mau dia biar gas kita. Kalau tapi kalau jatuh cindua baserak lete kasiak serono. Dai sai kami halai. Jatuh cindua namun. Dulu kayu gadang Nabi, kini ondeh sabansai orang. Itu orang bangkrut tu Nabi. Kata Nabi batu, tapi itu di dunia tu. Tahukah kalian sia orang nan bangkrutnya nanti di akhirat? Oh, itu nak tahu kami Nabi. Siapa tu? Kata Nabi, innal muflisa min ummati.
Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku. Siapa? Mayyati yaumal qiyamah. Orang yang datang nanti pada hari kiamat. Bisalatin wasiyamin wazakatin. Datangnya nanti menghadap Allah, membawa pahala sembahyang, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Ketika tu dia nyonya, ya Allah, ko pahala sembahyang ambo ya Allah. Kecil orang Tuhan. Iko etek ko apa ko sembahyang banyak ko, sembahyang mengwari, sembahyang wajib dah tinggal nan sunai lain pulau. Tu tapi wayati qad syatama hadza. No sembahyang yo lain, tapi nyo pernah menyakiti saya. Dia pernah menghina saya, dia pernah mencaci saya. Iyo tu, iyo agihan palo sembayangan kenyo, agihan palo sembayang kau kenyo. Bara orang nan kita hino, bara orang nan kita caci, bara orang nan kita zalimi, agihan palo sembayang wak kenyo. Abih palo sembayang, ya Allah, sembayang den Nabi, biarlah ya Allah, ko palo puasa den. Datang orang Tuhan. Inyo ko mga puasa Ramadan. Sinayan kami rajin. Puasa 6 hari di bulan Syawal 1. Puasa bulan Rajab 1. Bulan Muharram 1. Banyak puasa nabo. Tapi apa? Wa qadhafa hadza. Tapi dia pernah pula menfitnah saya. Ambo dituduh no selingkuh Tuhan. Jo orang jo siano. Padahal aden tak pernah selingkuh doh. Tak pernah berbuat zina doh. Tapi dituduh no den berbuat zina. Dek muncuangnya asin di kampung, di danga orang muncuang no. Dek gara muncuang no, di siano den orang dari kampung. Dek gara muncuang mampitana santiang sangai. Kini aden minta keadilan ya Allah. Den tak pernah bazina, dituduh no bazina. Kini akija Allah iyo tu, iyo ya Allah. Agihan palo puasa wak kenyo. Bara palo puasa gen kenyo. Abi puasa Tuhan, puasa dan Nabi, sembahyang dan Nabi, ko palo zakat dan Tuhan. Kece datang orang Tuhan. Inyo jangan zakat, sedekah banyak, infaknya sambuh, wakaf nak teto. Tapi apa? Wa akala malahadha. Tapi nyo pernah lo makan ratu dan Tuhan. No pernah membiak pitih dan Tuhan. Pernah membiak hak dan Tuhan. Padi dan masak Tuhan. Lalu no di pematang sawah den. Dipatah no padi den setangkai digatok no pulang. Den tak rela dan dimakan itu Tuhan. Iyo itu kan. Iyo Tuhan. Ada nanam dulu antimun di parak Tuhan. Dia ambil ni Tuhan timun den tu. Digatok no pulang dibawa no makan no jo anak-anak no. Na minta izin ka den do Tuhan. Iyo Tuhan. Agihan palo sedekah wak, palo zakat wak kenyo. Bara orang nak bacilong. Bara maaf milik orang yang kita ambil. Bara milik masyarakat yang kita ambil. Maka bayar nanti dengan pahala sedekah yang kita kerjakan. Habis sembahyang, habis puasa, habis zakat. Ternyata orang minta utang banyak aja baru. Tuhan, nak utang lah kaden. Nak utang lah kaden. Utang lo kaden, banyak orang menuntui. Samantaro sembahyang labih, puasa lah habis, zakat lah habis palo. Samantaro orang banyak dia minta utang. Alaih, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih. Ketika pahala-pahalanya sudah habis, kebaikannya sudah habis, sembahyang labih, puasa labih, zakat labih, haji labih, umrah labih, labih palo suruhnya. Samantara orang banyak dia menuntui baru. Alaih ukhidha min khatayahu. Diambillah dosa-dosa orang yang pernah kita caci, kita hina, kita gunjangi, kita ambil aratonyo, kita pukul dia, kita zalimi dia. Diambillah dosa orang tu diagiahkan ke awak. Pahala awak habis bagiahkan ke orang, dosa orang bagiahkan ke awak. Summa turiha finnar.
Kemudian kata Allah, kata Nabi, dia dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aikolah orang yang bangkrutnya nanti di akhirat. Dia tu dek salah ka manu. Jadi elok ka Allah saja dak cukup. Kalau ndak elok ka manu. Jadi kalau ka bertobat jo ate kesalahan ka Allah jo ka manusia, ka Allah sarai no tigo, ka manusia sarai no ampe kalau ingin tobat. Maka kalau bakai kai ke manusia, minta redalah sesegera mungkin sebelum mati datang, sebelum Israel datang mencabik angok, maka segeralah minta bertaubat, salah ke Allah minta ampun, salah ke manusia minta maaf. Maka kalau banyak salah ke Allah, adilang-hari ko banyak istighfar. Ada ibu-ibu yang bertanya, ibu kalau istighfar baca bu? Istighfar. Itu enggak istighfar, itu nama bacaannya. Yang dibaca apa? Nan pendek astaghfirullah. Nanggak panjang stelai astaghfirullahal azim. Panjang lah stelai astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak panjang lah stelai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta sayyidul istighfar. Dia dapat ni. Kalau ndak dapat bulan besok ambuagihan karateh no. Apa di rumah besok lah. InsyaAllah kalau lagi siap umur panjang terkena ada mau bawaan besok. InsyaAllah selasa tahun bulan besok bawaan. Kalau ndak bisa nan panjang doh, minimal nan pendek. Astagfirullah. Beko ansuan lah, beko pulang dari surau ko, kedua beko sudah pengajian, sudah semai isyraq, kedua mulai dah. Jangan mau tanya lain-lain jo, jaminan tu orangnya diota, laki orangnya dibaca, astagfirullah banyak. Astagfirullah. Orang sebelah ni minantu syanodo ni astagfirullah. Lantuk surang benar. Maka banyak baca istighfar. Kalau dosa-dosa ko istighfar. Kalau Allah kau banyak istighfar. Ka manusia bersegeralah minta maaf. Tapi ada seketik nanambo kanaan bu. Bakait dengan kesalahan-kesalahan ni utang piutang bah. Ada nak kamu kanaan ci. Atu kadang ketika orang mati, kadang ada tu pengurus masjid surat masuk diumumkan di pengurus masjid nan banyak hari Jumat. Cuma masjid kepada apa-apa kaum muslimin sidang Jumat. Lama surat kamu saji kita berita keluarga magiah tahu kepada kita nambah samo ko lah meninggal dunia orang tua kami nama itu suku itu umur sakitu meninggal di sinan Allah dikuburkan di sinan. Harapan di ahli waris kepada kita nambah samo ko adalah kesalahan almarhum dan almarhumah sama suidui, maka ahli waris minta kepada kita redha dan maafnya. Abah dia awak ali sama awak aku orang samu saji lai sama alhamdulillah kecek pengen saji adi sambuang lo dan sebaliknya ko ado pulo apa-apa kaum muslimin dan ibu-ibu kaum muslimat nan badoso nan basalah kepada almarhum dan almarhumah, maka ahli waris sudah lebih dahulu memaafkannya. Tidak bisa ahli waris memaafkan. Tidak bisa ahli waris memaafkan. Tidak bisa diwakilkan. Kalau salah awak nani duit kanan mati, tidak bisa ahli waris memaafkan. Kalau urusan wajah manusia mati no, kalau tidak selesaikan ketika duit, selesaikan nanti di akhirat. Jangan main-main. Salah ke manusia tidak bisa. Ahli waris lah lebih dulu maafkan. Tak bisa ahli waris memaafkan itu.
nan bisa ahli waris menyelesaikan pitih nan babilang, ameh nan babungkah, kain nan bacabiak. Nah, itu bisa tuh diselesaikan jo ahli waris. Jadi makanya kalimatnya apa? Nah, pertama, kesalahan beliau kita maafkan, kesalahan kita kaum muslimin, kaum muslimat, mudah-mudahan almarhum sudah memaafkan kita. Mudah-mudahan almarhum sudah maafkan kita. Yang ketiga, kalau ada utang piutang yang tidak bisa dimaafkan, maka kami keluarga bersedia menyelesaikannya dengan secepatnya. Sampai situ tu namanya. Tapi ada nan kampe nan dak pernah lah dibaca orang selama ko terang ada bu. Di ma orang menyora aniko nan kampe ku nak pernah dibaca. Nan banyak sampai nan ketiga sen. Pertama, kemaafkan kesalahan beliau kita maafkan Bapak Ibu, kita maafkan kesalahan kita, mudah-mudahan almarhumah lah memaafkan kita. Dan kalau ada kesalahan dasar dimaafkan, pitih Nabi bilang kami ain nama cabiak, kami keluarga bersedia menyelesaikannya. Sampai sini, tapi ada nan kampe. Atau nendai baca orang. Dan sebaliknya, ko ada pula apa-apa je ibu-ibu naik duit kini. Nan berhutang karang gaek kami. Tolonglah melapor lo ke kami anak no. Tidak pernah baca. Awak nak baca hutang si mai sin, awak nak hutang ke si mai, anton tok mewah. Si mai ko awak nak hutang ke inyo. Inyo menan tahu. Anaknya tak tahu, bininya tak tahu, lakinya tak tahu. Kini orang tak baik hutang tu mati. Hutang wak lun bayi alai. Setan memisian. No melalai. Kan dah nak dorang kamu dah utang le no, kan waang men dorang tahu no. Antok me lah. Ingat, antok mewah utang dah akan lunas. Dah akan lunas utang tu sebelum dibayar. Makanya turui anak no. Nak, yo pak. Ado nak kapak sampean apa nak meninggal, korang gaya anak nak meninggal, ndak do hutang, ndak do nyebutang kapak. Tapi apa ia hutang kenyo? Aduh pak hutang kapak apa? Lai, bara hutang apa? Ndak banyak do nak 10 juta hutang apa? Banyak ada pak, mas 10 juta. Bila kacil 2 bara banyak ada pak. Betul pak? Bila kapak bayar? Ayo mungkin basabal nak dulu di apa carian pitih no dulu. Cuma mau catat ya pak. Siapa nama pak? Tu. Bara hutang 10 juta ya. Janji ya pak bayar. Tuliskan. Maka tu hutang awak ko. Tulihan hutang tu. Karena anak kecian. Kau hutang apa kuah? Kakada itu hutang apa? Kajawa apa? Hutang kuah galih wak kuah. Hutang serunya kuah. Maaf pak, singkit umur apa? Kalian tanggung jawab hutang muka. Tapi jelaskan. Jangan antuk-antuk mewah. Ikut kadang hutang kau diam-diam sen. Bahkan ada orang. Diulaan hutang no. Amerang no ke orang. Dulu orang nak modeko pula. Anu nyalak piti orang, diulan orang piti orang. Anu orang merang kurang tu. Bahkan orang mau ulaan tu bela elok lah tu. Iyo, jo maaf ya manga aku minta maaf kalian. Indak jo maaf sebelum no. Manga, mate, pitih nanete salang patang, nanti 200,000 patang. Tu bilo bisa keluarkan di abu paradu pulo di anak lah minta lanjo piti sayang sayu keluar jo bali payah kinia bisa dikeluaran piti itu belo elo orang mengecek no adino jawe no sungkeh men alai boh nak kau piti tiba-tiba ibu ru diurang di kau bajuta piti no anto-anto orang di kau no orang ni bacol utang no ni bacol orang ni bacol. Allah boh na kau tiba-tiba ibu biti kau selang na boh na kau. Orang kan melelok no ngecek. Elok no jawe. Iyo de jo maaf di bate luna do biti dia. Dia lagi awak katus ketik lidi. Jadi te dia lah kalau made itu kecek batu pulo. Di orang kan bahala do. Cuma kadang-kadang orang mulaan melelok no awak je sungkih men doa. Allah segitu biti kau dan salang ni boh nak kau ni betul 30 juta biti kau dan pakai nampak dan mahal. Kenapa sampai model itu? Padahal orang maulaan hutang kawa tu tanda orang sayang kawa tu. Dikecek hutang nak kawa.
Bila hutang etek bisa dibayar? Dek maulaan hutang tu tak ada sayang tak? Supaya jangan mati beko sadang hutang. Makanya, maaf, inilah kali lagi. Maka balik lagi. Yang pertama, kalau yakin kita akan menghadapi hari esok jangka panjang, yang pertama, bertaubatlah. Salah ke Allah, minta ampun. Salah ke manusia, minta maaf. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau awak akan pulang kampung, akan yakin masuk hari esok jangka panjang, mati setelah bertaubat atas segala dosa. Yang kedua, tidak lain adalah badiru bil a'mal. Segeralah beramal. Segeralah beribadah. Jangan melele julai. Kadang orang awak untuk ibadah ko kadang banyak bantuan no putih semangat, bahkan putih aso, bahkan bantuan tak percaya sin. Kenapa? Ibadah ko melele sin. Ibadah ko kadang tak jadi perhatian. Padahal ikolah modal lawak dan karibuk pulang dan sabanana. Piti dibagi di orang nan tinggal. Oto gagah dipakai di orang nan tinggal. Rumah rancak dipakai di orang nan tinggal. Bini kalau modo no ko laki cik lain. Laki ko modo no ko bini cik lain. Ina? Ani ka dibawa pulang. Amal ibadah. Kono ka dibawa. Nan salabiah no atribut dunia ko kita tinggalkan. Asamantaro banyak orang sadar nyo tahu nyo kamati, tapi amal ndak bersiapkan, bekal ndak disiapkan. Anan kalipanggaan. Perjalanan nanti itu panjang. Sajak mati masuk kubur. Sudah masuk kubur, menanti di kubur, laki kiamat terjadi. Barat tu bila kiamat? Tak tahu entah bila kiamat. Ha? Kiamat lah, kiamat hari berbangkit. Hari berbangkit berkumpul di padang mahsyar. Undi sudah tu hari pertontonan, hari penghisapan, hari pembalasan. Di panjang jalan wak, bekal nak cukup, anan kali bau, tabungan dak barado, awak mati, anan kali panggakan. Maaf, kalau di dunia kini kok kurang-kurang bisa menyalang. Apa? Setrika dan rusak tu. Salang setrika san tadi dengan gosok baju anak. Kau pakailah. Bareh dia Nabi anak ka makan bareh piti ndak do boleh bareh salang bareh di. Salang biarlah. Dado bareh bisa salang, dado setrika bisa pinjam, tapi kurang-kurang ibadah bisa di akhirat lagi bisa minta-minta. Membenarin kita di. Menga ikolah sudah bertimbang santa aku ibadah ni Allah seketik mana ibadah dosa sabuah puluh tu yo ka minta ketek minta subuh tek gampe rakaat di ko penumbuk iku ada bisa minta-minta enggak bisa minta-minta nanti di akhirat. Kenapa? Hari itu nafsi urus diri sendiri-sendiri, urus diri masing-masing. Kini kesempatan memperbanyak amal sebanyak-banyaknya. Badiru bil amal, segeralah beramal. Tapi memang bu, di ibadah ko pahalonya nak nampak, maka orang tak semangat. Tapi kalau ada keceknya jorok, ibu-ibu apa-apa nandape BLT bantuan langsung tunai pitih 600.000 ya. Capek besok ke kantor pos di Sungai Buloh. Nah, kantor pos buka jam 8 ya, jam 8. Nah, capek besok ke kantor pos jam 8 di PT 600.000 namanya BLT, bantuan langsung tunai. Kecek pajorong jam 8, jam 7 ada tiba di sini. Bantun, masalah no pitis. Pitih nampak 60.000 capeklah tiba ku habis pitih no kon. Padahal namo kalau lado di sinan pitih itu ndak hilang do tu. Tapi di aro orang biarlah jam 8 kantor pos buka, jam 7 ala tiba no. Kalau untuk dunia untuk pitih bah bisa mode itu jam 8 mulai jam 7 ala tiba.
Sembayang kau nak bisa macam tu. Kadang ada orang sembayang berdakik-dakik men. Lu dakik ju asa. Asa dakik ju mugari. Mugari dakik ju isa. Ha? Bahkan nan paling agak anobana Jumaat. Kini waktu kan capek bu. Waktu kan capek gini. 2.5 waktu kini masuk. Ha? Kadang 2.5 adonan apa-apa kau sebagian santai meno. No menyangko hari Jumaat kau sana satu me waktu no tadi. Ala jam 2 kurang hari asik jo karajo baru. Di tepi sawah jo mai iko baru. Habis do sembahyang Jumaat na tu. Tu Jumaat lan 2.5. Ana asik je jam 2 kurang 5 dari 10 hari. Iko ye sawah na. Bila sembahyang na tu? Kadang-kadang mau ngecek makanya mau sampaikan ke ibu-ibu, kalau ada kok udah lah, kok mau udah wai. Atau kok nak udah bawa awak kini lain, ayo kecek angka awak tu. Kan ada nak bawa kini. Nak bawa udah lelau tukar meneh saja anak kau dulu yo mudo bawa udah. Kini dia labaran nah lah kadang lah babinan tu lah bawa meli. Atala tambah tadi lah banyak sen. Lah banyak kan lelaki. Oh nyak lah banyak. Bauda mela jangan tukar-tukar lo panggilan bauda mela ndak bagai lo anak tu ni ama japa kau salwi ni lah gaik-gaik masih bauda aja baru ndak kamawa aduh nyiak lah kalau makan ni nyiak nyiak mana lelaki ni ni maaf bu rancak kecian kau dah tu dah nyiak atau awak hari lah jangan sangat leh mandi lali waktu Jumaat capek kini kecek yang kena. Kenapa? Karena ingin jangan sampailah capek melele laki wak kasurau Banten. Kadang maaf, kadang orang awak banyak hari Jumaat go setan no kadang. Alah, orang kutubah alun kutubah leh. Orang kan kutubah alun sembahyang leh. Setan mulu maka awak dek maabuk kenapa orang suko ulur-ulurkan bahkan mailelekan bahkan sampai dak di luar waktu bahkan tinggal sembahyang tu betul dek gara pahalo tu dak nampak pahalo tu orang malih sembahyang malih beribadah salah satunya dek inyo beda je dunia nampak pitih no kalau sembahyang dak nampak pahalo no cuma ada masonyo ndak nampak ko akan nampak ketika tu lah nanti nampak dia dalam kubur lah mulai dipacaliakan kawak di Allah. Ku amal kalian lah mulai nampak ketika tu lah nanti orang banyak menyasar ketika lah masuk alam kubur bahkan sampai nanti di akhirat baru banyak manusia menyasar betul de menyasar dan melele de dunia sesuatu kini baru taraso gunanya maka dalam surah As-Sajadah nan dibaca tiap Jumaat pagi di imam walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idil mujrimu, lihatlah nanti orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Rabbana abasarna wa sami'na. Tuhan, lah kami caliak, lah kami dengar pakiak-pakiak orang dalam neraka. Di azab nombor diku, di pakiak nombor diku puluh dek nanangwang adab neraka nak padiah nak tangguang-tangguang padiah no. Lah kami caliak kini ya Allah, lah kami dengar kini kuah. Modiku lah rupanya azab no kuah. Kini lah tahu kini. Balik farji'na, baliakkan kami ke dunia balik ya Allah. Inna muqinun na'mal salihan. Baliakkan kami ke dunia, kami ke amal saleh ya Allah, kami ke sembahyang ya Allah, kami ke sedekah ya Allah. Inna muqinun, kamilah yakin kini ya Allah. Aja Tuhan, kini ngecek yakin yang dulu melele yang ini Tuhan. Kini nanti di akhirat baru ngecek percaya orang dulu lah banyak ustaz ceramah buya ceramah masih pakak memang sudah. Kini di akhirat baru ngecek yang lah percaya kami ya Allah, you ada azab engkau mah, you ada mah, percaya kami, baliklah kami ke dunia ya Allah, kami ke ibadah.
dah ada cito deh kecil tu. Nanti lain kau ini Tuhan. Kini kesempatan masih ada. Maka ketika kesempatan masih ada, beribadahlah, beramallah. Artinya apa? Kok salat, jagolah. Puasa, maaf nih, yang kalau puasa sebulan dalam setahun. Haji kalau mampu, zakat kalau mampu. Tapi ada ibadah nan hanya wajib sehari-hari cuma cik. Itu salat. Kan itu sana wajib tiap hari kan. Kalau puasa sebulan dalam setahun. Haji kalau mampu, zakat kalau mampu. Nan wajib tiap hari kan. Salat mencik lah. Dan itu tak lo lama dah. Barang 5 kali. Barang 5 kali ko. La Ta'ala bu cik sumbayang 10 minit. 10 kali 5 50. Agak no amilah 60 minit saja 1 jam. Sajam untuk sumbayang. Waktu di duit dari Allah sehari sama pada 24 jam. Kurang sajam. Barang tinggal 23 jam untuk mencari dunia. Sajam untuk Allah. Ada orang tak talaki dia. 23 jam kok ke sawah lah. Kok ke kantua lah. Kok manjai lah. Nan sajam pun untuk Allah. Nan sajam pun tak lo langsung sajam tu. Bagi-bagi. Subuh 10 minit. Luhur 10 minit. Asar 10 minit. Mugari 10 minit. Isya 10 minit. Indak lo sajam langsung lo. Kalau sajam langsung ya lama tu. Lama mah sajam langsung sembahyang. Tak lama. Ikut indak 11 minit subuh 1 minit luar. Indak talaki. Kalau untuk manciang pada nak pada ikuan tu. Kalau duduk tu minta baik tu. Mau dia ikut minta ni. Badan tu dia kau. Nak pada ikuan tu. Mata tu, kapuang-kapuang punya. Mengari nak jaga. Itu mah, dah baak mata tu. Ciai tu. Tapi untuk salat, tak bisa nombor itu. Maka, maaf ni, siapkan amal yang akan kita bawa pulang menghadap Allah. Maka, 1, bersegera bertaubat. 2, badiru bil amal. Segeralah beramal. Yang ketiga, yang terakhir, kalau yakin nawa akan pulang ke akhirat, setelah bertaubat atas segala dosa kita, segeralah beramal. Yang ketiga, yang terakhir, tak lain adalah siapkan pula yang akan kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Jadi, kalau ibadah tu nang karibok mati tu. Ibadah nang karibok, tapi ada nang katigo, nang kita tinggalkan sesudah awak mati. Atu nang ditinggalkan, salah satunya kata Nabi, waladun solehun yad'ulah. Anak yang soleh, yang pandai mendoakan orang, ikon nan ka disiapkan untuk nan ka kita tinggalkan. Kira-kira kok meninggal awak kini ibu bapak laikoh tinggal anak-anak nan ka pandai mendoakan awak. Itu. Kalau lah lain tapi nambedo anak ko jankan untuk mendoakan awak untuk dirinya saja. Kadang-kadang tak cukup dah. Sumbayang indah, sagalo indah, amati wa. Kadang anaknya, aduh malah ketika mati apaknya, anaknya tak satu memandikan, tak satu mengapani, tak satu menyumbayangkan, bahkan mantakan kakubua mencali, tak ditolong. Bahkan mendoakan apaknya tak ada. Bahkan jangan mendoakan apaknya jamaknya. Mencari pusaro sen saja amaknya meninggal, saja apaknya meninggal, tak pernah balik-balik do ke pusaro sampai hilang pusaro apaknya amaknya. Tak tahu anaknya. Bantun saja amak mati, apak mati, tak pernah no balik mencari pusaro apaknya berziarah. Akhirnya hilanglah pusaro itu. Maka di awak kita berharap bu andai kata mati wak kita tinggalkan dewa anak-anak yang soleh. Meninggal awak sudah sembahyang didoakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dibaca doa Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'alil jannata maswaha. Didoakan ibunya dalam kubur.
Didoakannya apanya dalam kubur, di anak di dunia, didoakan langsung tibalah tarang purana makno, di tarang purana pakno. Kenapa? Dia bacakan Quran, dia doakan ibu nanta nang kalam pusarono bisa tarang balik. Kenapa? Doa keluarga yang mereka tinggalkan. Maka kita berharap ado amal nan kadibawa dewa dan ado nan kaditinggalkan. Nan kaditinggalkan salah satunya anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan ibu-ibu andai kata kita pulang menghadap Allah, mudah-mudahan kita sudah bertaubat kepada Allah atas segala dosa kita. Dan kedua, lah siap amal nang kadibawa pulang. Dan ketiga, lah siap pulo anan kita tinggalkan. Yaitu salah satunya anak-anak yang saleh, yang pandai mendoakan kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak Ibu, maaf kata orang awak, sajauh-jauh tabang bangau baliakno kakubangan jo. Selama lama hidup kita pasti mati, dan bila mati itu datang, wallahu a'lam bisawab. Tinggal kita mempersiapkan diri kita menghadapi hari esok jangka panjang. Bertaubatlah atas segala dosa kita, siapkanlah amal ibadah kita, dan siapkan pula anak-anak yang akan kita tinggalkan setelah kita meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Pertama, untuk kita bisa menjauhkan diri kita dari berlalai-lalai dalam ibadah, maka yang pasti kita sadari bahwa ibadah itu adalah kebutuhan kita. Ibadah adalah kebutuhan kita. Maka karena dia kebutuhan kita, maka tentu kalau yakin itu kebutuhan kita, pasti kita pelihara. Tapi kalau kita tidak sadar ibadah itu kebutuhan, maka kita kan santai aja, bahkan remeh saja. Kenapa? Karena kita tidak menyadari dia kebutuhan. Orang kalau sadar dia makan itu kebutuhan, nyo makan, tiba katunya makan no. Luar, sudah luar makan, sudah mengari makan. Kenapa? Dia sadari makan itu kebutuhan. Ibadah juga begitu. Kalau kita sadar ibadah itu kebutuhan kita, maka tentu dia akan terjaga dia melaksanakannya. Maka masukkan di hati ibadah ini bukan hanya kewajiban, tapi ibadah adalah kebutuhan. Kalau kebutuhan, kalau kurangnya apa? Kalau tidak ditarajuan, ada nang kurang terasa. Alun makan mami yuah pariden. Amode itu lo orang dan alun salat salat lun lekah. Maka kalau ingin kita ibadah ni bisa kita jaga terlaksana dia, maka anggap jadikan salat tu ibadah tu kebutuhan. Kalau dia sudah jadi kebutuhan kita, maka kita akan bersegera dan tidak akan menyepelekan dia. Kenapa? Karena dia kebutuhan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjauhkan diri dari segala yang akan menyusahkan kita dalam kubur? Tentu kita harus tinggalkan segala hal yang banyak menyebabkan nanti kita bermasalah dalam kubur. Salah satunya apa? Yang paling banyak kata Nabi manusia disiksa dalam kuburnya dua. Pertama, baul, buang air. Dan kedua, lisan, lidah. Jadi banyak siksa kubur itu disebabkan dua. Pertama, baul, buang air. Indak basuci setelah buang air. Kadang ada lah apa-apa orang nampak ada tas buang air di mata sasak membalapihkan. Kadang di banoto dilapih. Banoto sudahlah angin buta disiram lo jadi angin sudah. Kadang di tunggak listrik ditunggak. Kadang di batang kayu. Sudahlah malapihan di mata kana aindak lo basuh sudah tu. Bala kamu suak lo bisa sarawan tu. Barulah kalato no manusia tu. Sudah buang air ndak listinja. Makanya agama ajarkan kalau ndak do air untuk basuci kan ndak mesti air. Batu air. Cari batu air. Air no mesok air tu, batu air tu mesok lo. Nang kalian ambil.
Basuh aja, tidak ada air batu, tidak ada batu, daun. Dengan syarat daun non tidak boleh, daun nan kan dimakan. Jobi tidak boleh, bayam tidak boleh, sekangkuang tidak boleh, daun jelatang cek itu tidak boleh. Jangan daun jelatang, daun kecamiang jangan pula kata-kata hebat lu mana daripada tiga sendang begitu. Tapi beristinjak itu perlu. Nan kedua yang banyak azab kubur itu setelah jauh buang air, nan kedua lidah. Lidah tu lidah PCI, Partai Cimeeh Indonesia. Orang-orang tukang Cimeeh itu paling banyak nanti karena siksa kubur negara lidah tak pandai menjaga. Maka salamatul insan bihifzil lisan, manusia akan selamat kalau dia pandai menjaga lidahnya dengan baik. Maka lidahmu adalah harimaumu yang akan merengkah kepalamu. Maka jaga lidah dan jaga baik-baik buang air kita. Sucilah, istinjaklah setelah buang air, supaya maaf kita terlepas dari azab-azab kubur. Dan walaupun banyak, semua perbuatan jahat nih nanti dalam kubur kan menyebabkan disiksa kita. Maka artinya semua perbuatan, tidak hanya masalah buang air, tak hanya masalah lidah, tapi segala perbuatan salah kita jauhi, supaya kita terjauh pula dari azabnya kubur nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Waktu isyarat sudah masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.